Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah naskah drama yang berjudul Badai Sepanjang Malam karya Max Arifin. Para pelaku: Jamil, seorang guru SD di Klaulan, Lombok Selatan berumur 24 tahun. Sainah, istri Jamil, berusia 23 tahun. Kedua suami istri memperlihatkan pola kehidupan kota. Dengan kata lain, mereka berdua memang berasal dari kota. Tampak pada cara dan bahan pakaian yang mereka kenakan pada malam hari itu. Mereka juga memperlihatkan sebagai orang yang baik-baik. Hanya idealisme yang menyala-nyala yang menyebabkan mereka berada di desa terpencil itu. Begitu layar tersingkap, tampak Jamil sedang asik membaca. Kakinya ditelusurkan ke atas kursi di depannya. Sekali-kali ia memijit keningnya dan membaca lagi. Kemudian ia mengangkat mukanya, memandang jauh ke depan, merenung dan kembali lagi pada bacaannya. Di kejauhan terdengar salak anjing melengking sedih. Jangkrik juga menghiasi suasana malam itu. Di kejauhan terdengar seruling pilu membawakan asmara dahana. Jamil menyambar rokok di atas meja dan menyulutnya. Asap berkerumul ke atas. Pada saat itu istrinya muncul dari balik pintu kamar. Sainah, kau belum tidur juga? Kukira sudah larut malam. Beristirahatlah, besok kan hari kerja. Jamil, sebentar Sainah. Seluruh tubuhku memang sudah lelah, tapi pikiranku masih juga mengembang ke sana kemari. Biasa kan aku begini malam-malam? Sainah, baiklah, tapi apa boleh kau ketahui yang kupikirkan malam ini? Jamil, semuanya apa yang kupikirkan selama ini sudah kurekam dalam buku harianku, Sainah. Perjalanan hidup seorang guru muda yang ditempatkan di suatu desa terpencil Klaula ini kini merupakan lembaran-lembaran terbuka bagi semua orang. Sainah, kenapa kini baru kau beritahu hal itu padaku? Kau seakan-akan menyimpan suatu rahasia, atau memang rahasia? Jamil, sama sekali bukan rahasia sayangku. Malam-malam di tempat terpencil seakan memanggil aku untuk diajak merenungkan sesuatu. Dan juga aku tak bisa memenuhi ajakan, aku akan mengalami semacam frustasi. Memang pernah sekali, suatu malam yang mencengkeram, ketika aku sudah tidur dengan nyenyak, aku tiba pada suatu persimpangan jalan di mana aku tidak boleh memilih. Pasrah saja, apa yang bisa kau lakukan di tempat yang sunyi ini? Bisa menyambar buku hariannya yang terletak di atas meja dan membalik-balikannya. Coba kau buka catatanku tanggal sambil masih membolak-balik. Ini tanggal 2 Oktober 1977. Sainah membaca. Sudah setahun aku bertugas di Klaulan, suatu tempat yang terpacak tegak seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertera dalam peta bumi, dari jauh dia angker, tidak bersahabat, panas dan debu melecut tubuh. Ia kering, kerontang gersang. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini? Menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh barang tontonannya? Setahun telah lewat dan selama itu manusia ditelan oleh alam. Paus dan Sainah mengeluh, memandang sesaat pada Jamil sebelum membaca lagi. Aku belum menemukan perjalanan ini di sini. Orang-orang seperti sulit berbicara tentang hubungannya dirinya dengan alam. Sampai di mana kebisuan ini bisa diderita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi setiap pagi ku hadapi? Apakah di sini tidak dapat dikatakan adanya kekejaman? Sainah berhenti membaca dan langsung menatap pada Jamil. Jamil, kenapa kau berhenti? Jangan tatap aku seperti itu, Sainah. Sainah, apakah tulisan ini tidak keterlaluan? Bisakah ditemukan kejujuran di dalamnya? Jamil,
kejujuranku pertaruhkan di dalamnya, Saina. Aku bisa mengatakan kita kadang-kadang dihinggapi oleh sikap munafik dalam suatu pergaulan hidup. Ada ikatan-ikatan yang mengharuskan kita berkata ya terhadap apapun, sekalipun dalam hati kecil tidak berkata tidak. Kejujuranku mendorong aku berkata tidak, karena aku melatih diri menjadi orang yang setia pada nuraninya. Aku juga tahu, masa kini yang dicari adalah orang yang mau berkata ya. Yang berkata tidak akan disisihkan. Memang sulit, Saina, tapi itulah hidup yang sebenarnya terjadi. Kecuali kalau kita mau melihat hidup ini indah di luar, bobrok di dalam, itulah masalahnya. Suasana itu menjadi hening kembali, di kejauhan terdengar salak anjing berkepanjangan. Saina, aku tidak berpikir sampai ke sana. Pikiranku sederhana saja. Kau masih ingin tentunya. Ketika kita pertama kali tiba di sini, ya setahun lalu, tekadmu untuk berdiri di depan kelas mengajar generasi muda itu agar menjadi pandai. Idealismemu menyala-nyala waktu itu ketika disambut oleh kepala desa dengan pidato selamat datang. Saina lari masuk. Jamil terkejut, tetapi sekejap mata Saina muncul kembali. Dia membawa tape recorder. Ini kuputarkan tape itu. Kau rekam peristiwa itu. Saina memutar tape itu. Kemudian terdengar suara kepala desa. Kami ucapkan selamat datang kepada saudari Jamil dan istrinya. Inilah tempat yang kami harap betah menjadi guru di sini. Untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin, kami telah menyediakan pondok yang barangkali tidak terlalu baik bagi saudara. Dan apabila ada memandang bagian SD yang cuma 3 kelas itu, dindingnya telah robek, daun pisangnya sudah copot, lemari-lemari sudah reot, lonjong sekolah bekas, pacul tua yang telah tak terpakai lagi. Semuanya menjadi tantangan bagi kita bersama. Selain itu, kami perkenalan 2 orang guru lainnya yang sudah 5 tahun bekerja di sini. Yang lain adalah saudara Sahli, sedang yang berkacamata itu adalah saudara Hasan. Kedatangan saudara ini akan memperkuat tekad kami untuk membina generasi muda di sini. Harapan seperti ini menjadi harapan saudara Sahli dan saudara Hasan tentunya. Saina mematikan tape. Agak lama Jamil menunduk, sedangkan Saina memandang pada Jamil. Pelan-pelan Jamil mengangkat mukanya. Mereka berpandangan. Saina, semua bicara baik-baik saja waktu itu dan semuanya berjalan wajar. Jamil, apakah ada yang tidak wajar pada diriku sekarang ini? Saina, kini aku yang bertanya. Jujurkah pada nuranimu sendiri? Penilaian terakhir pada hari itu, dan mampukah kau membuat semacam pengadilan yang tidak memihak pada nuranimu sendiri? Karena bukan mustahil sikap keras kepala yang berdiri di belakang semuanya itu. Terus terang, hari ke hari kita seperti terdesak dalam masyarakat yang kecil ini. Jamil, apakah masih harus kukatakan bahwa aku telah berusaha berbuat jujur dalam semua tindakanku? Kau menyalahkan aku karena aku terlalu banyak bilang tidak dalam setiap dialog dengan sikapku, tapi itulah hatiku yang ikhlas untuk ikut gerak langkah masyarakatku. Tidak, Saina, mental masyarakat seperti kamu itu tidak terbatas di desa saja, tapi juga di kota. Saina, kau tidak memahami masyarakatmu. Jamil, masyarakat itulah yang tidak memahami aku. Saina, siapa yang salah dalam hal ini? Jamil, masyarakat. Saina, yang menang? Jamil, aku. Saina, lalu Jamil, aku mau pindah dari sini. Lama sekali mereka berpandangan.
Saina, dengan suara rendah, aku kira itu bukan suara penyelesaian. Jamil, keras, sementara memang itulah penyelesaiannya. Saina, keras, tidak. Mesti ada sesuatu yang hilang antara kau dengan masyarakatmu. Selama ini kau membanggakan dirimu sebagai orang idealis sejati, malah apalah arti kata itu bila kau sendiri tidak bisa dan tidak mampu bergaul akrab dengan masyarakatmu. Lemah diucapkan. Aku terkenang masa itu ketika kau membujuk aku agar aku mau datang kemari. Flashback dengan mengubah warna cahaya pelan-pelan, memakai potensi. Jamil, aku mau hidup jauh-jauh dari kebisingan, Saina. Aku tertarik dengan kehidupan sunyi di desa, dengan penduduknya yang polos dan sederhana. Di sini aku ingin melihat manusia seutuhnya, manusia yang belum dipoles sikap maupun fisik. Sikap munafik dan pulasan belaka. Aku harus kau menyambut keinginanku ini dengan gembira dan kita bersama-sama ke sana. Di sana tenagaku lebih diperlukan daripada di kota dan tentu banyak yang dapat aku lakukan. Saina, sudah kau pikirkan baik-baik. Perjuangan di sana berarti di luar jangkauan perhatian. Jamil, aku bukan orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi. Kepergianku ke sini bukan dengan harapan untuk menjadi guru teladan. Coba bayangkan, siapa pejabat yang bisa memikirkan kesulitan seorang guru yang bertugas di Sambalun, umpamanya. Betul, mereka menerima gaji tiap bulan, tapi dari hari ke hari dikecam kesunyian dengan senyum secercah terbayang di bibirnya bila menghadapi anak bangsanya. Dengan alat-alat serba kurang, mungkin kehabisan kapur, namun hati yang tetap di sana. Aku bukan orang yang membutuhkan publikasi, tapi ukuran-ukuran dan nilai-nilai seorang guru di desa perlu direnungkan kembali. Ini bukan ilusi atau igaunan di dalam malam sepi. Saina, sedang teman-teman di kota mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang sebaliknya dari kita ini. Itulah yang mendorong hatiku untuk melamar bertugas di desa ini. Saina, baiklah sayang. Ketika aku melangkahkan kaki memasuki gerbang perkawinan kita, aku sudah tahu macam suami yang kupilih itu. Aku bersedia mendampingimu. Aku tahu apa tugas utama di samping sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu menghayati tugas suami dan menjadi pendorong utama karirnya. Aku bersedia meninggalkan kota yang ramai dan aku sudah siap mental menghadapi kesunyian dan kesepian semacam pun apa. Kau tak perlu sanksi, Saina. Kini aku menjadi sanksi terhadap dirimu. Mana idealisme yang dulu itu? Tengoklah ke kanan, apakah jajaran buku-buku itu belum bisa memberikan jawaban pada keadaan yang kuhadapi sekarang? Di sana ada jawaban yang diberikan oleh Leonidas, Erich Fromm, Emerson, dan Alvin Toffler. Ya, malam-malam aku sering melihat kau membuka-buka buku Erich Fromm yang berjudul The Sand Society atau Future Shock nya Alvin Toffler itu. Jamil, apa yang kau katakan tentang Erich Fromm dengan bukunya itu atau Toffler? Saina, tidak banyak, tapi yang ku ketahui ada orang-orang yang mencari kekuatan pada buku-bukunya dan dia tidak akan mundur walau kehidupannya pahit macam apapun disodorkan kepadanya. Karena ia mempunyai integritas diri lebih tinggi dari orang-orang yang menyebabkan kepahitan hidupnya. Apakah kau menyerah dalam hal ini? Ketika kau melangkahkan kakiku memasuki desa ini, terlalu banyak yang akan kau sumbangkan padanya.
Ini harus kuakui, tapi kini akuilah kau menganggap desa ini terlalu banyak memiliki dirimu. Inilah resiko hidup di desa. Seluruh aspek kehidupan kita disorot, sampai soal pribadi kita dijadikan urusan mampu tidaknya kita bertugas. Dan aku tahu hal itu karena aku kenal aku. Aku sama sekali tidak menyalahkan kau, malah diam-diam menghargai kau. Dan hal ini sudah sepantasnya. Aku tidak ingin kau tenggelam begitu saja dalam suatu masyarakat atau dalam suatu sistem yang jelek, namun telah membudayakan dalam masyarakat itu. Dimanapun kau berada, juga sekiranya kau bekerja di kantor, kau pernah dengan penuh semangat menceritakan bagaimana novel karya Leon Uis yang berjudul Heidi 7, di mana Uis menulis, katamu bahwa seorang manusia harus sadar kemanusiaannya dan berdiri tegak antara batas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral yang seharusnya menjadi pendukungnya. Betapapun kecil kekuatan itu disalahkan manusia, diuji. Ini bukan kuliah. Aku tak menyetujui bila kau bicara soal kalah menang dalam hal ini. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dialog yang masuklah. Jamil, aku mungkin mulai menyerah apa benda yang hilang yang kau katakan tadi. Generasi sekarang mengalami kesulitan dalam sebuah hubungan antara sesama manusia. Mereka mengalami apa yang disebut kegagalan intelektual. Kita makin cemas. Kita seakan-akan mengalami kemiskinan artikulasi. Di sementara sekolah, di banyak sekolah malah mengarang pun bukanlah menjadi perjalanan utama lagi. Sementara makin banyak gagasan yang harus diberitahukan ke segala sudut. Pertukaran pikiran lebih dibutuhkan. Saina, ya seperti pertukaran pikiran malam ini, kita harus yakin akan memanfaatkan pertukaran. Ada gejala dalam masyarakat di mana orang kuat dan berkuasa segan bertukar pikiran. Untuk apa? Kata mereka, kan aku berkuasa. Jamil, padahal nasib suatu masyarakat bergantung pada hal-hal itu. Dan kita juga melupakan kenyataan bahwa masyarakat itu bukan saja berada dalam konflik orang-orang yang mempunyai sikap yang tidak sosial, tetapi sering pula konflik dengan sifat-sifat manusia yang paling dibutuhkan, yang justru ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Saina, itu kan Eric Fromm yang bilang. Jamil, memang aku mengutip dia. Saina, aduh, kiranya sudah subuh. Pagi ini anak-anak menunggumu, generasi muda yang sangat membutuhkan kau. Jamil, aku akan tetap berada di desa ini, sayangku. Saina, aku akan tetap bersamamu, yakinlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.